Cerita dibuka di luar angkasa. Pada tahun 2120, sekelompok astronot diperlihatkan baru saja terbangun dari tidurnya. Mereka semua kemudian kumpul di ruangan makan dan ngobrol satu sama lain. Diketahui sekarang terdapat 5 perusahaan yang menguasai bumi. Bahkan perusahaan-perusahaan ini juga menguasai beberapa tata surya yang masing-masing telah mereka jajah. Pertama ada perusahaan Weyland-Yutani, perusahaan yang mana mengutus para astronot ini. Perusahaan Weyland-Yutani sudah menguasai planet Mars dan Saturnus. 2 ada perusahaan Dynamic. Belum banyak informasi mengenai perusahaan ini, tapi sekarang diketahui perusahaan Dynamic lah yang menguasai bulan. 3 ada perusahaan baru bernama Prodigy Corporation. Perusahaan yang mana pemiliknya merupakan anak muda jenius bernama Boy Cavalier. Perusahaan Prodigy Corporation belum ada info apakah mereka punya satu planet yang mereka kuasai. Tapi yang membuat perusahaan ini menonjol adalah mereka bisa menciptakan hibrida, yaitu makhluk yang menggabungkan kesadaran manusia dengan tubuh sintetis atau robotik. Sedangkan 2 perusahaan lainnya masih belum ada informasi tentang mereka. Diketahui sekarang mereka ini sedang menuju ke planet bumi, di mana diperkirakan akan sampai dalam beberapa hari. Pak Kapten kemudian memberitahukan ada sedikit masalah di bagian komunikasi. Salah satu kru yang ahli di bidang tersebut menawarkan diri untuk memperbaiki, tetapi pria bernama Morrow melarang dengan alasan biarkan saja security mereka yang membereskannya. Diketahui ternyata Morrow ini bukan manusia biasa, melainkan cyborg, manusia robot. Sebagian dari mereka kemudian kembali tidur dan berpesan dibangunkan jika sudah akan mendarat. Sebagian juga bekerja, di mana salah satunya mulai mempelajari mengenai alien yang mereka temukan. Kita kemudian turun ke pulau penelitian milik perusahaan Prodigy Corporation, di mana bocah pertama yang akan jadi subjek uji coba diberi pelajaran untuk jangan membunuh makhluk hidup. Sampai mana dia kemudian dipanggil untuk melakukan uji coba penggabungan kesadaran manusia dengan tubuh manusia sintetis. Dari perkataan orang perusahaan, bocah ini adalah orang pertama yang diuji coba. Entah itu benar atau tidak, tapi mungkin sudah ada kelinci percobaan sebelumnya, karena di sepanjang perjalanan terdapat ruangan mencurigakan. Boy kemudian muncul. Dia menghibur bocah tersebut dengan mengatakan namanya akan dicatat dalam sejarah. Manusia pertama yang berhasil melakukan penggabungan kesadaran dengan manusia sintetis. Setelahnya mereka pun mulai melakukan penggabungan. It's pretty cool. That's right, Marcy. Singkat kata, penggabungannya sudah selesai dan ternyata itu berhasil. Kini bocah itu sudah mempunyai tubuh seseorang dewasa dan dia menamai dirinya dengan panggilan Wendy. Ready for you, Wendy. Wow! Tidak hanya menjadi dewasa, dia bahkan mempunyai kekuatan yang luar biasa. Wendy kemudian dipanggil untuk diberi beberapa pertanyaan. Apakah dia memiliki emosi seperti bahagia, sedih, atau senang, dengan tujuan ingin memastikan hal tersebut. Dari pengakuan Wendy, dia kurang tahu.
tapi yang dia rasakan sekarang emosinya diam. Wendy kemudian diberitahukan jika Wendy tidak sendirian, akan ada bocah-bocah yang akan menjadi sama seperti Wendy juga, di mana mereka akan melakukan penggabungan manusia sintetis. Wendy kemudian pergi menemui mereka untuk menghilangkan rasa takut yang mereka rasakan. Wendy menghibur mereka dengan memberitahu mereka akan menjadi sama sepertinya, menjadi manusia yang kuat, tidak punya penyakit, dan bahkan mereka abadi. Singkat kata, bocah-bocah tersebut kemudian akan melakukan penggabungan, di mana ada Wendy di samping mereka yang menemani, dan satu persatu dari mereka kemudian berhasil melewati uji coba itu. Shadows moved about in the room. Di luar angkasa entah apa yang terjadi, tapi terlihat kondisi di dalam pesawat terlihat kacau. Di suatu ruangan terdapat Morrow yang sedang melakukan sesuatu, sampai mana tiba-tiba salah satu rekannya datang meminta pertolongan. Anehnya Morrow tidak membukakan dia pintu, dan malah mengelas pintu tersebut. Setelahnya diperlihatkan rekannya yang diserang oleh sesuatu yang mana ternyata itu adalah alien. Alien ganas itu berhasil masuk di ruangan Morrow, tetapi saat akan dilahap, Morrow sudah masuk duluan ke dalam tempat perlindungan. Wadidaw, ternyata pesawat tersebut turun ke bumi dan tidak bisa dihentikan. Masalahnya, terdapat alien ganas yang ada di dalamnya. Juga masih ada beberapa spesies lainnya. Tentu itu akan menjadi ancaman besar bagi umat manusia. Well, I'm glad you... Di bumi, di kota Prodigy City berfokus pada pria bernama CG yang mana ternyata dia merupakan saudara dari Wendy. Wendy sering memantau aktivitasnya dari kejauhan. Diketahui CG bekerja sebagai petugas medis militer dan dia hidup seorang diri. Dia telah menganggap saudarinya sudah mati. So yesterday, I got a drama. Saat dimana CG bersama rekan lainnya tengah latihan, mereka dikejutkan dengan pesawat besar tiba-tiba jatuh ke bumi. Dan itu adalah pesawat yang Morrow tempati. Pesawat mendarat tepat di dekat 3 gedung besar. Mereka semua langsung siap-siap pergi memeriksa keadaan. Evacuate the wounded. Terlihat akibat tabrakan tersebut menyebabkan gedung rusak dan banyak memakan korban. Para tim penyelamat termasuk CG mulai memeriksa dan menolong orang. Follow me. Search and rescue. Sampai mana tim CG menemukan pesawat tersebut dan mereka mulai memasukinya. Jalan yang mereka lewati merupakan lubang besar yang nampaknya itu bukan disebabkan karena pesawat itu jatuh, melainkan ada makhluk yang melubanginya. Morrow kemudian keluar dari tempat perlindungan itu. Dia kemudian ke ruangan yang mana terdapat beberapa rekannya yang telah tewas dalam kondisi mengenaskan. Menyadari pesawat ini telah dimasuki orang luar, Morrow kemudian meminta bantuan dari orang perusahaannya. Wendy juga sudah menyadari jika ada pesawat luar angkasa yang jatuh, dan CG turun ikut dalam penyelamatan, membuat kini Wendy merasa khawatir.
Wendy kemudian menemui Pak CEO yaitu Boy untuk mengungkapkan keinginannya yang ingin turun ke lokasi buat menyelamatkan orang. Tidak hanya dia tapi bocah-bocah yang lainnya juga ikut. Sebenarnya hal itu dia lakukan karena khawatir dengan kakaknya. Awalnya Boy sempat ragu dikarenakan mereka belum sepenuhnya pulih. Tapi akhirnya dia setuju asalkan mereka mau mendengarkan perintah dan juga harus diawasi. Dan singkat cerita mereka semua kemudian mulai berangkat. Berpindah tempat, dua pasukan penyelamat kemudian masuk di suatu tempat yang mana terdapat ada beberapa alien yang masih dikurung. Mereka dibuat terkejut dengan hal itu. Di saat satu orang lainnya memeriksa mayat yang ada di sana, satu orang lainnya lagi tengah akan dimasuki oleh alien kecil tanpa dia sadari. Mereka kemudian memutuskan keluar, di mana tiba-tiba muncul Morrow dari belakang. Morrow memaksa mereka untuk jangan melawan, kemudian mengikat mereka di tiang. Meskipun kedua orang ini menjelaskan jika mereka hanya datang untuk menyelamatkan, tapi Morrow tidak peduli. I'm not your brother. Shiji DKK kemudian masuk di ruangan tempat tidur, di mana mereka menemukan mayat-mayat milik rekan Morrow yang ternyata sudah mati. Bahkan ternyata mereka sudah mati selama beberapa hari. Penyebabnya belum diketahui, tapi jika dilihat dari kondisi mayat, mungkin bisa jadi penyebabnya adalah alien atau bahkan Morrow itu sendiri. I think I can get my knife. Setelah Morrow pergi, pasukan yang tadi kemudian baru menyadari jika terdapat alien kecil di badannya. Ingin disingkirkan tapi tidak bisa karena tubuhnya terikat. Alien kecil itu kemudian menggigit dia sampai dia modar dan rekannya juga mengalami hal yang sama. Di tempat Wendy, orang yang ditugaskan buat mengawasinya bernama Kirsch berbicara seolah dia bukan manusia. Dia mengatakan manusia dulunya adalah makanan. Manusia hidupnya singkat dan penuh ketakutan. Tetapi otak manusia terus berkembang sampai mana mereka mampu menciptakan mesin yang luar biasa. Membuat manusia kini bukan makanan lagi. Kirsch kemudian memberitahu kakaknya Wendy pasti akan mati. Tetapi Wendy menjawab tidak karena dia akan menyelamatkannya. Di lokasi Shiji, dia bersama tim masih terus menelusuri sampai mana mereka masuk di suatu ruangan yang mana terdapat beberapa mayat rekan Morrow yang sudah membusuk. Jika dilihat dari kondisi mayat ini, Shiji menganggap mayat ini mati dikarenakan kehabisan oksigen akibat racun. Berbeda dengan mayat satunya lagi, di mana Shiji mendapati organ dalamnya yang sudah hilang, seperti sudah ditempati oleh sesuatu, bukan dimakan, tapi seperti ada alien yang telah bersarang di dalamnya dan kini alien itu menghilang. Mereka melanjutkan penelusuran, di mana Shiji sempat memberitahukan rasa curiganya kepada salah satu rekannya. Dia memberitahu mungkin penyebab kematian mayat-mayat tadi disebabkan oleh alien. Tetapi mendengar itu rekannya tidak terlalu menanggapi dan lanjut berjalan seperti tidak mendengar apa-apa. Mereka mendapati jalan yang mengharuskan lompat. Resikonya sangat besar, salah sedikit bisa mati, apalagi Shiji fisiknya tidak terlalu kuat. Di saat dua rekannya sudah lompat, kini giliran Shiji. Saat sedang menyiapkan mental, tiba-tiba dia mendengar ada sesuatu mencurigakan dari atas lubang. Ternyata itu adalah alien yang lepas. Dengan perasaan masih ingin hidup, adrenalin Shiji menggejolak sehingga dia berhasil lompat ke sebelah dengan selamat. Walaupun dia jatuhnya di lantai bawah. Dia berlari masuk ke lift dan akhirnya terhindar dari kejaran alien tersebut. Tapi kini dia berpisah dengan rekan lainnya. Di markas, Sylvia menonton rekaman sebelum bocah-bocah melakukan hibrida, di mana diketahui bocah yang dipilih adalah bocah-bocah yang cacat atau memiliki penyakit mematikan.
Diketahui alasan lain Boy Cavalier mendidik bocah-bocah tersebut atau Wendy dan kawan-kawan adalah dikarenakan dia berharap ada salah satu dari mereka yang nantinya bisa menandingi kecerdasan Boy Cavalier. Boy Cavalier ternyata saking cerdasnya dia merasa bosan karena tidak mempunyai lawan bicara yang membuat dia tertarik. Boy Cavalier sangat ingin ngobrol dengan orang yang kecerdasannya di atas dia. Itu yang dia inginkan dan dia menaruh sedikit harapan kepada bocah-bocah yang dia didik sekarang. Wendy DKK masih bisa dibilang bocah dikarenakan memang jiwa mereka masih bocah meski tubuh mereka sudah dewasa. Berpindah ke Wendy, dia menceritakan ke salah satu rekannya sesuatu yang dia anggap rahasia, di mana tujuan lain dia ingin pergi ke lokasi pesawat jatuh itu karena dia ingin menolong adiknya yang ada di sana. Dibilang ini rahasia, tapi baru juga didengar, Slick langsung membocorkannya karena memang dia orangnya ember bocor. CJ melaporkan mengenai adanya alien, tetapi laporannya tidak ada respon, entah ada yang dengar atau tidak. Sementara CJ mengobati tangannya, kita dibawa ke hari sebelumnya atau kemarin, saat dimana CJ telah mengundurkan diri sebagai petugas medis militer dengan alasan dia ingin melanjutkan sekolah kedokterannya. Hal itu ingin dia lakukan karena atas permintaan terakhir dari almarhum sang ayah. Tetapi meski demikian, pengunduran dirinya ditolak dan Wendy yang terus memantau dari jarak jauh sedari tadi terbawa emosi sehingga dia tidak sengaja mengendalikan robot yang melayani CJ dari jarak jauh, membuat Boy Cavalier DKK terkejut karena kemampuan itu tidak terdaftar dalam kemampuan yang seharusnya Wendy miliki. Wendy DKK kemudian akhirnya telah sampai di lokasi, di mana hanya Wendy seorang diri saja yang mampu mendengar suara alien dari jarak jauh, tetapi dia masih tidak tahu suara apa itu sebenarnya. Sementara Kirst tengah menerima laporan, Wendy tengah mencari keberadaan CJ melalui CCTV menggunakan kemampuannya. Setelah ketemu, diketahui ternyata CJ berada di lantai 65. Saat itu juga dia langsung ke sana. Kirst yang melihat itu karena tidak bisa menghentikan, jadi terpaksa dia menyuruh Slick untuk menemaninya. Sedangkan anggota lainnya ikut bersama Kirst buat menelusuri sembari menolong orang. Boy Cavalier kemudian ditelepon oleh pihak Yutani, di mana mereka meminta izin untuk masuk wilayah Prodigy untuk mengamankan pesawat milik mereka. Pihak Yutani akan membayar ganti rugi atas kerusakan yang terjadi, tetapi Boy Cavalier menolak semua itu dikarenakan dia lebih tertarik dengan isi pesawat tersebut. Dan karena pesawat tersebut jatuh di wilayahnya, jadi dia merasa dia punya hak untuk mengambil pesawat tersebut. Dan jika pihak Yutani tidak terima, maka mereka boleh membawa masalah ini ke jalur hukum. Akibat panggilan tersebut, kini Boy justru semakin tertarik dengan isi pesawat itu. Mereka masing-masing kemudian terus menelusuri, sampai mana di lokasi Kirst dan 4 anggota lainnya, mereka menemukan alien yang bentuknya seperti jantung pisang. Kirst kemudian menyuruh 3 anggotanya yaitu Carly, Smee, dan Nips untuk mencari sesuatu yang bisa dipakai buat mengambil makhluk ini. Sedangkan dia dan 1 anggotanya lagi akan berjaga. Mereka bertiga kemudian masuk di ruangan yang mana ternyata itu adalah tempat 2 orang yang tadi, yang mati akibat darahnya diisap oleh alien kecil. Terlihat alien kecil tersebut sudah kenyang lalu meninggalkan lokasi. Mereka juga menemukan mayat alien yang habis dibedah. Tidak hanya itu, mereka juga menemukan alien kecil tapi matanya besar yang bentuknya seperti gurita, di mana dia muncul dari mata kiri kucing. Alien itu langsung melompati Nips dan dilihat dari serangannya, dia nampaknya menargetkan mata. Beruntung Nips masih bisa melawan dan mereka langsung mengurung alien pemakan mata tersebut. Wendy dan Slick kemudian sampai di lokasi di mana CJ tadi dikejar-kejar oleh alien. Mereka menemukan tas milik CJ dan juga mereka melihat bekas cakaran alien di dinding. Di tempat CJ, dia masih terus memanggil bantuan lewat HT, sampai mana akhirnya dia bertemu dengan salah satu rekannya yang kesasar juga. CJ kemudian menceritakan perihal alien tadi, di mana setelah itu mereka mendengar ada kehidupan di salah satu kamar. Mereka pun menyuruh orang yang di dalam untuk menyelamatkan diri, tetapi mereka tidak mendengarkan dan malah memilih lanjut party. Ya, tiba-tiba muncul alien dari patung yang ada di belakang. Dia saling bertatapan dengan rekan CJ, sehingga
Rekan CJ pun mati dan tubuhnya dilempar ke CJ, di mana alien tersebut kemudian masuk membantai orang-orang yang lagi party. Dalam sekejap mereka semua mati, menyisakan CJ sendiri, di mana CJ menggunakan senjata milik rekannya mulai mencari alien tersebut. Dan beruntung saat sedikit lagi akan mati, muncul Morrow yang bukan bermaksud untuk menolong, melainkan memang niatnya adalah menangkap alien tersebut. Alien tersebut kemudian dibawa, sedangkan CJ kesadarannya perlahan mulai menghilang. Kears kemudian meninggalkan Toothless karena dirinya dipanggil oleh 3 anggota lainnya. Saat akan melihat alien mata besar itu, Nips melarang karena gerakan alien itu sangat cepat. Pada akhirnya, Kears memilih melihat data-data mengenai spesies alien yang ada di pesawat ini melalui komputer yang ada di situ. Jika dilihat dari cara dia melihatnya, nampaknya dia bukan manusia biasa, dikarenakan kabelnya disambungkan ke tangannya yang mana tangannya seperti tangan robot. Di tempat Morrow saat dia membawa alien tersebut, dia ditemui oleh sekelompok pasukan. Pasukan tersebut kemudian ingin menangkap Morrow saat mereka menyadari jika Morrow adalah cyborg dan juga benda yang dibawanya terlihat mencurigakan, padahal itu adalah alien. Morrow hanya memperingati mereka jika mereka telah melakukan kesalahan dan juga menyarankan mereka untuk tenang karena benda yang bergerak itu bisa mendeteksi rasa takut. Benda yang dimaksud adalah alien. Saat dimana Morrow mulai diikat, tiba-tiba ya, dalam sekejap mereka semua lenyap, terkecuali Morrow, yang alasan kenapa dia tidak diserang itu karena dia tidak takut. Toothless kemudian meninggalkan alien jantung pisang yang sedang memandanginya dikarenakan dia dipanggil oleh Carly. Kears menyuruh Smee buat mengamankan suatu ruangan yang mana terdapat benda berbentuk seperti telur. Jumlahnya ada 6, di mana Smee diperintahkan untuk mengajak Wendy dan Slick terlebih dahulu. Saat terbangun dari tak sadarkan dirinya, CJ menemukan bola baseball, di mana itu mengingatkan dia pada ayahnya, dikarenakan ayahnya dulu sering menonton pertandingan bola baseball. Tiba-tiba muncul Wendy dari belakang, yang mana ternyata dia sudah sampai. Di sini CJ masih tidak tahu jika orang yang ada di depannya adalah adiknya, dan CJ juga belum memberitahukan hal itu. Wendy? Yeah, Kirsch, we're here. Tak lama, Kears memerintahkan mereka untuk membantu Smee buat mengamankan suatu ruangan, di mana Wendy mengajak CJ buat ikut agar dia bisa memastikan keselamatan CJ. Awalnya CJ menolak karena dia ingin segera berkumpul dengan rekannya, tetapi akhirnya dia menerima dikarenakan Wendy yang sangat memohon. Di perjalanan karena Slick orangnya tidak bisa menjaga rahasia, dia keceplosan memberitahu jika Wendy adalah adiknya CJ. CJ tidak langsung percaya begitu saja dikarenakan setahu dia adiknya telah mati akibat penyakit. Tapi setelah diberitahu jika Boy Cavalier yang merekrutnya secara langsung dan juga saat ditanya mengenai pertanyaan yang hanya ditahu oleh adiknya dan jawaban Wendy benar, akhirnya CJ percaya. Mereka kemudian akhirnya sampai di ruangan yang Kears maksud, di mana terlihat ada telur besar aneh dan juga langkah-langkah mereka sedari tadi terus dipantau oleh Boy Cavalier dari markas. Saat mereka mendekati telur itu, terlihat ada semacam makhluk yang datang mendekat. Dan ternyata itu adalah alien yang tadi. Di mana alien itu langsung kemudian menculik CJ. Melihat itu, Wendy kemudian memerintahkan Slick untuk berjaga di sini. Sedangkan dia akan pergi menyelamatkan CJ. Dan berakhirlah episode 2. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Goodbye.